وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah taala, senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabis Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Kita telah sampai pada pembahasan baru, yaitu babu madzahibihim fir ra'at, sebuah pembahasan tentang cara membaca hukum ra, baik itu tafkhim ataupun tarqiq, berdasarkan mazhab a'immah qiraah sab'ah, khususnya Imam Warsh. Pada permulaan bait al-Imam mengatakan waraqqaqa warshun. Ya, Imam Warsh membaca dengan tarqiq. Ketika al-Imam mengatakan warshun, ya, secara eksplisit nama disebutkan, maka pemahamannya lainnya daripada a'immah tidak membaca at-tarqiq, tapi membaca dengan at-tafkhim. Inilah yang dimaksud wa man kana dzababin lahu fihi madzhabun fala budda an yusma fayudra wa yuqala pada muqaddimah Asy-Syatibiyah. Akan kami lanjutkan waraqaqa warshun kullu ra'in. Imam Warsh mentarqiqkan setiap huruf ra, ya, tanda kutip harokatnya dhammah ataupun fathah. Pemahamannya, jika harokat ra-nya kasrah, maka sepakat a'immah qiraah sab'ah membacanya dengan at-tarqiq. Namun, jika kita ingin mentarqiqkan ra fathah atau dhamma ini, harus ada dua syaratnya. Itulah yang dikatakan pada terusan bait wa qablaha musakkanatan ya'un awil kasru musalah. Pertama, sebelum ra fathah dhamma ini harus dijumpai ya sukun. Ya, misalnya wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya, basira, huruf ra fathatain, ya, sebelumnya terdapat ya, sehingga kita tarqiqkan basira azwajan ghairah. Kalau mentarqiqkan ra fathah mudah sekali, ya, karena dalam bahasa kita memiliki cara pengucapannya ra rasional, misalnya ra ramalan, tapi ketika harokat ra-nya dhammah, di sini terdapat sedikit kesulitan dalam mempraktekkan karena kita sudah terbiasa mentafkhimkannya. Misalnya ghairuh, ini tafkhim, ya, jumhur membaca demikian kecuali Warsh saja yang mentarqiqkan, sehingga demikian ghairu ru ini yang tarqiq. Kalau yang tebal ghairu ru. Nah, itu sangat beda sekali. Tidak perlu juga dengan memencongkan bibir. Demikian demi mentarqiqkan ra di sini sampai bibirnya ikut-ikutan mencong begini, ya. Ini tidak diperlukan. Ya, cukup dengan latihan dan musyafahah kepada asatidz atau para mujaz yang memiliki sanad dan kredibilitas keilmuan dalam ilmu qiraat. Ya, kami lanjutkan. Syarat kedua, awil kasru musalah, sebelum huruf ra fathah, ya, atau fathatain, dhammatain misalnya, sebelumnya dijumpai kasroh yang musalah, huruf kasroh yang bersambung dengan ra-nya pada satu kata, ya. Pemahamannya, kalau kasrohnya berlainan kata, ya, maka tidak ditarqiqkan. Misalnya bi raziqin, bi kasrohnya di sini adalah huruf jar. Ia bisa dipisah dengan kata raziqin, meskipun dalam tulisan ia merupakan sebuah satu kata yang tidak bisa dipisahkan, ya. Namun secara hukum ia kasroh pada ba di sini adalah huruf lainnya, bukan merupakan huruf pada kata raziqin. Sehingga musalah di sini mensyaratkan kasroh dengan ra-nya menyatu pada satu kata secara tersendiri, ya. Misalnya qiradah, ya, qiradatan. Misalnya contoh lainnya al-hanajira. Pada bait selanjutnya al-Imam melanjutkan walam yara faslan sakinan ba'da kasratin siwa harfil isti'la siwal kha fakammala.
ketika syarat tarqiq ro di sini berupa kasroh, ya, sehingga di sini ada ro misalnya dan di sini ada kasroh saja. Jika di antara keduanya terdapat huruf sukun, ya, maka huruf sukun di sini tidak bisa mencegah tarqiq. Ya, misalnya ijrami, ro-nya fathah. Ya, sebelumnya ada huruf sukun jim. Sebelumnya terdapat syarat tarqiq yaitu kasroh, sehingga masih tetap bisa ditarqiqkan. Ijrami. Contoh lainnya ikraha fiddin misalnya, ya. Siwa harfil isti'la, kecuali jika huruf sukun tersebut berupa huruf isti'la, maka tidak bisa ditarqiqkan. Misalnya qitra, ya, ra fathatain, sebelumnya ada ta huruf isti'la, sebelumnya ada kasrah. Tidak bisa dibaca qitra, tidak bisa. Contoh lainnya misra, ya, sehingga sekali lagi tidak bisa ditarqiqkan. Kenapa? Karena huruf sukun, ya, yang menjadi pemisah antara keduanya berupa huruf isti'la. Siwal kha, ya, dikecualikan lagi daripada huruf isti'la. Ketika fasilnya berupa huruf kha, meskipun ia huruf isti'la, maka bisa ditarqiqkan. Ya, misalnya ikhraja. Sekali lagi ikhraja. Tentu kha-nya di sini tafkhimnya tafkhim nisbi, ya. Bukan demikian ikhraja, tidak, tapi ikhraja. Wa ikhraju ahli. Berikutnya al-Imam mengatakan wa fakhamaha fi la'jamiyyi wa fi iram. Ketika al-Imam menyebutkan beberapa kata yang akan kita jumpai pada bait-bait berikutnya ini, maka pemahamannya terdapat pengecualian kaidah, ya, di mana tidak sesuai dengan kaidah dasarnya. Beliau mengatakan wa fakhama fil ajamiyyi wa fi iram. Nama-nama ajam yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berupa ra fathah, ya, dengan persyaratannya yang seharusnya kita tarqiqkan, dikatakan di sini wa fakhama fil ajamiyyi, ditafkhimkan, karena nama ajam tersebut tidak bisa kita rubah, ya, suaranya dengan tarqiq. Misalnya di dalam Al-Quran hanya ada 3 saja, tidak ada yang keempatnya. Yang pertama Ibrahim, ya, tidak ada yang membaca Ibrahim, tidak bisa. Yang kedua Imran, yang ketiga Israil. Ditambah satu lagi yang mirip dengan nama ajam, ya, wa fi iram, ya, irama dzatil imad, tidak ada yang baca demikian. Kenapa? Karena Imam Warsh mentafkhimkannya. Berikutnya wa takririha hatta yura muta'addila. Ketika huruf ra pada sebuah kata terdapat 2 berdampingan, ya, tengah-tengahnya ada alif. Itulah yang dimaksud wa takririha, double, ada ra 2 gitu, ya. Maka dalam hal ini dibaca tafkhim, ya, secara kesepakatan perawi Imam Warsh. Misalnya Israra, tidak ada yang membaca Israra. Contoh lainnya Midrara. Alasannya hatta yura muta'addila, supaya tidak terdengar simpang siur dalam pengucapan, supaya lurus, ya. Midrara, kalau dipaksakan midrara itu tidak tidak bisa diterima cara pengucapan bahasa Arab yang sahih. Berikutnya wa tafkhimuhu dzikran wa sitran wa babahu lada jillatil ashabi a'maru arhula. Bila kita menjumpai sebuah kata, ya, sesuai dengan wazan dzikra, sitra, sebuah kata, ya, 3 huruf saja atau 4 huruf, akhirannya alif, sebelumnya ada ra, ya, ra fathah, sebelumnya ada huruf sukun selain huruf isti'la, sebelumnya ada huruf kasra seperti dzikra, sitra, wizra, ya. Maka pada contoh-contoh yang seperti ini terdapat 2 wajah. Yang pertama at-tafkhimu, yang kedua at-tarqiqu, ya. Itulah yang dimaksud
Lada jillatil ashabi a'maru arhula. Tafkhim di sini lebih diutamakan daripada at-tarqiqnya. Berikutnya wa fi syararin anhu yuraqqiqu kulluhum. Pada kata syarar di surat Al-Mursalat bi syararin, jumhur ya, seluruh a'immah qiraah sabah membacanya dengan tafkhim. Bi syararin kal qasr. Hanya Imam Warsh saja yang mentarkikkan ro pertama. Ya, bisyarar, padahal tidak sesuai syaratnya, sebelumnya terdapat fathah, namun ini adalah lafaz khusus yang beliau tarkikkan. Bisyarar, maka tarkik ro pertama itu disebabkan karena kasroh pada ro kedua. Ya, itulah yang menyebabkan ro pertama ditarkikkan. Berikutnya Al-Imam mengatakan wa hayrana bit tafkhimi ba'dun taqabbala. Kata hayran yang terletak di surat Al-An'am ya. Hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-hudatina. Di sini terdapat dua wajah ya, yaitu at-tafkhim dan at-tarqiq. Itulah yang dimaksud ba'dun taqabbala. Ba'dun di sini sebagian perawi meriwayatkan dengan tarqiq, sebagian yang lainnya meriwayatkan dengan at-tafkhim. Berikutnya Al-Imam mengatakan wa fir ra'i an warshin siwa ma dzakartuhu madhahibu syadzat fil ada'i tawakkula. Maknanya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan terkait pembahasan ra' ya, jika terdapat mazhab lainnya selain daripada apa yang aku jelaskan di atas ya, untuk Imam Warsh, maka itu adalah mazhab yang syadz ya, mazhab yang syadz yang tidak bisa diikuti, sehingga perlu kiranya mencukupkan daripada apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syatibi pada bab ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bait berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi memulai menjelaskan hukum ra, baik itu tafkhim atau tarqiq, untuk seluruh a'immah qiraah sab'ah, tidak hanya Warsh ya. Beliau mengatakan wala budda min tarqiqiha ba'da kasratin idza sakanat. Jika kita menjumpai ra sukun, baik itu sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah kata, misalnya Fir'aun ya, atau sukunnya sukun arid berada di akhir kata, mustamirun, mustamir, maka secara kesepakatan dibaca secara tarqiq, dengan syarat didahului huruf kasrah. Sebagaimana contoh yang barusan kami sampaikan, misalnya Fir'auna wa Thamud ya, Fir'auna mustaqir, mustamir ketika kita waqaf ya, ketika ra dalam keadaan sukun arid, dalam keadaan waqaf. Ya sahilis sab'atil mala, ini hanya penyempurna saja, yang mananya ya sahibah ya, wahai teman-teman atau orang yang mempelajari ilmu qiraat sab'ah. Berikutnya Al-Imam mengatakan wa ma harful isti'la'i ba'du fara'uhu likullihimut tafkhimu. Masih membicarakan ra sukun, sebelumnya huruf kasrah. Di sini beliau katakan jika setelah ra sukun tersebut huruf isti'la ya, wa ma harful isti'la'i ba'du fara'uhu likullihimut tafkhimu, secara kesepakatan a'immah sab'ah dibaca dengan tafkhim ya, sehingga tarqiq yang dibicarakan pada bait yang sebelumnya ketika di depannya tidak dijumpai huruf isti'la. Misalnya contoh yang di depannya ada huruf isti'la, firqatun ya, firqatun. Contoh lainnya labil mirsad. Satu lagi misalnya fi qirtas dan lain sebagainya. Berikutnya Al-Imam mengatakan wa yajma'uha qidh khussadatin. Ini adalah perincian huruf-huruf isti'la yang beliau maksud, qidh khussadatin. Kemudian wa khulfuhum bi firqin jara bainal masyayikh salsala. Terdapat satu kata yang diriwayatkan secara turun-temurun, boleh dengan tafkhim, boleh dengan at-tarqiq, yaitu satu kata di surat Asy-Syu'ara, fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim. Ini bacaan tafkhim. Boleh juga dengan tarqiq. Fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim. Alasan yang membacanya dengan tafkhim karena memperhatikan keberadaan huruf isti'la setelah ra sukun tersebut. Firqin ya.
Adapun alasan yang mentarkikkannya karena huruf isti'la'nya berharokat kasroh. Nah, itu dia alasannya. Masih tetap membicarakan hukum ra' sukun, di mana al-imam melanjutkan wa ma ba'da kasrin 'aridin aw mufassalin fafakhim fahada hukmuhu mutabaddilah. Terdapat dua keadaan. Ra' sukun sebelumnya terdapat huruf kasroh, tapi kasrohnya di sini adalah kasroh yang sifatnya sementara saja. Maka dalam hal ini ditafhimkan secara kesepakatan. Misalnya liman yartadha, liman kata tersendiri, irtadha kata tersendiri. Ketika digabung maka terjadilah dua huruf sukun, liman dengan irtadha, ya, hamzah wasalnya tidak dibaca. Ketika terjadi pertemuan dua huruf sukun, maka sukun pada nun liman itu harus kita kasroh, ya. Maka kasrohnya inilah yang dimaksud kasrah arid. Liman yartadha, tidak ada yang mentarkikkan, semuanya membaca tafkhim. Contoh lainnya pada hamzah wasal, irji'i, ya. Kasroh pada hamzah wasal di sini adalah sementara, ya, karena hamzah wasal itu tidak memiliki harokat dalam pembacaan kecuali ketika kita mulai dari hamzah wasal tersebut, sebagaimana kita ketahui. Keadaan yang kedua, au mufassalin, kasrun mufassal, maknanya kasronya terpisah dengan roknya, maka secara kesepakatan ditafhimkan. Li rabbika, lam di sini adalah lam jar sehingga ia bisa dipisah, rabbika kata tersendiri sehingga tidak bisa atau tidak ada bacaan tarkik untuk warsy. Li rabbika tidak ada, ya. Contoh lain misalnya bi amri rabbik, bi amri kasrah pada roknya di sini adalah tersendiri, sementara rok fathahnya di sini kata tersendiri, sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk ditarkikkan roknya untuk Imam Warsh. Fahada hukmuhu mutabadzila. Demikianlah hukumnya, pelajari dengan baik, ya, kerahkan tenaga, kerahkan semangatmu untuk mempelajarinya dengan baik. Wa ma ba'dahu kasrun awil ya fama lahum bitarqiqihi nassun wathiqun fayamthula. Huruf ra yang di depannya terdapat kasroh atau ya sukun, ya, menurut sebagian kelompok itu dibaca tarqiq, ya. Kasroh atau ya di depannya itulah yang menjadi penyebab tarqiqnya. Ini menurut kelompok, tapi dibantah oleh Al-Imam Asy-Syatibi, fama lahum bitarqiqihi nassun. Mereka tidak memiliki nas yang konkret yang bisa dijadikan sumber dasar kebenaran. Contoh misalnya li basyaraini, roknya fathah, di depannya ada ya sukun, ya, menurut kelompok ini ditarkikkan li basyaraini. Contoh lainnya misalnya kursiyuhu, roknya sukun, di depannya ada kasroh, menurut kelompok ini kursiyu, tidak bisa yang demikian ini. Kemudian beliau mengatakan, wa ma liqiyasin fil qira'ati madkhalun fadunaka ma fihi ar-ridha mutakaffila. Ini adalah bantahan Al-Imam Asy-Syatibi terhadap kelompok yang tadi mengatakan tarqiq roknya jika di depannya ada kasrah atau ya. Bahwasanya dalam ilmu periwayatan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu tidak menerima qiyas. Di mana mereka tadi itu mengkiaskan rok ditarkikkan karena huruf kasroh ataupun ya di depannya itu sama ketika kasroh atau ya di sebelumnya. Mereka mengkiaskan demikian, sehingga kias yang demikian ini adalah batil, tidak bisa diterima. Fadunaka ma fihi ridha mutakaffila. Ya, ini adalah wasiat beliau supaya kita legowo atau menerima apa saja yang telah diajarkan atau diriwayatkan oleh guru-guru kita yang kredibel, yang ilmunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Setelah Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan kepada kita hukum ra' sukun, sekarang beliau beralih menjelaskan tentang hukum ra' yang harokatnya kasrah. Beliau mengatakan, wa tarqiquha maksuratan 'inda waslihim wa tafkhimuha fil waqfi ajma'u ashmula. Ketika kita menjumpai huruf ra' kasrah dalam keadaan wasal dengan kata setelahnya, maka wajib ditarkikkan untuk seluruh a'immah. Ya, misalnya wadhkurisma rabbik.
baik kasrohnya di sini arid ataupun asli. Ya, contoh kasroh arid wadhkurisma. Contoh kasroh asli misalnya wanaharin fi maq'ad. Ya, ghayra mudarrin wasiyah. Tapi ketika kita wakaf pada ra tersebut, maka wajib ditafkhimkan. Itulah yang dimaksud wa tafkhimuha fil waqfi ajma'u ashmula. Misalnya wadhkurisma rabbik wadhkur. Ya, contoh yang tadi wa nahar ketika waqaf, ketika wasal wa naharin fi maq'ad. Contoh lainnya yang tadi kami sampaikan ghayra mudar, tafkhim. Ya, tapi ketika wasal ghayra mudarrin wasiyah. Lalu beliau melanjutkan walakinnaha fi waqfihim ma'a ghairiha turaqqaqu ba'da al-kasri aw ma tamayyala. Walakinnaha, akan tetapi jika ra kasroh yang disebutkan di atas fi waqfihim ketika waqaf ma'a ghairiha, begitu juga ketika ra tersebut dhammah ataupun fathah. Jadi ada ra kasroh dhammah fathah turaqqaqu ba'dal kasri aw ma tamayyala. Ketiga keadaan tersebut ditarkikkan jika sebelumnya terdapat kasroh. Misalnya ketika ra-nya kasroh fi maq'adi sukin 'inda maliki muqtadirin, ya, kita tarkikkan muqtadir, syaratnya kasroh sebelumnya dijumpai sehingga ditarkikkan. Atau ketika ra-nya fathah sebelumnya kasroh fala nasira, tapi ketika waqaf fala nasir, ya. Atau ketika sebelum ra-nya berharokat dhammah, maka tetap ditarkikkan selama sebelumnya terdapat kasroh meskipun dipisah oleh huruf sukun. Misalnya bihis sihr, itulah yang dimaksud walakinna fi waqfihim ma'a ghairiha turaqqaqu ba'dal kasri aw ma tamayyala. Ketika ra-nya kasroh sebelumnya laku ada imalah, ya, maka secara kesepakatan bagi yang membaca imalah boleh atau harus membaca dengan tarkik. Misalnya inna kitabal abrari, ya. Contoh lainnya waqina adzaban nir. Awil ya'i ta'ti bisukuni. Ini adalah syarat ketiga di mana kita wajib mentarkikkan ra-nya ketika waqaf. Ketika sebelumnya terdapat ya sukun. Ya, basir, baik ra-nya dhammah, fathah ataupun kasrah, selama sebelumnya sukun, selama sebelumnya adalah ya sukun, ketika waqaf harus ditarkikkan. Ya, bima ta'maluna basir, qadir, ya, dan lain-lainnya. Wa rawmuhum kama waslihim. Ini adalah sebuah kaidah umum. Beliau menjelaskan bahwasanya jika kita ingin waqaf pada sebuah kata yang akhirnya ra, ya, maka cara waqafnya sama seperti ketika kita wasal. Maksudnya begini. Ketika kita waqaf pada basirun dengan cara ar-raum, ya, melirikkan suaranya, maka ra-nya harus ditafkhimkan sebagaimana kita membaca wasal. Contoh kalau kita baca wasal, wallahu basirum bima ta'malun. Ketika kita waqaf dengan ar-raum, maka ra-nya harus ditafkhimkan, bukan ditarkikkan. Wallahu basir, ya, wallahu basir. Itulah yang dimaksud wa raumuhum kama waslihim fablu dzaka'a musaqqala. Ini adalah penyempurna saja yang berisi keterangan perintah agar kita mempelajari atau menggunakan kecerdasan kita mempelajari ilmu qiraat ini. Terakhir al-Imam mengatakan wa fi ma 'ada hadha alladhi qad wasaftuhu 'ala al-asli bit-tafkhimi kun muta'ammila. Selain daripada apa yang aku jelaskan ini, ya, baik mazhab Imam Warsh atau mazhab jumhur a'immah qiraat sab'ah, maka hukum ra itu berdasarkan asalnya, yaitu at-tafkhim. Disimpulkan bahwasanya huruf ra itu ditarkikkan
jika memiliki sebab. Ya, karena mustahil terjadi tarqiqur ra jika tidak ada sebabnya. Dalam hal ini kita ketahui penyebabnya karena kasroh sebelumnya ataupun ya sebelumnya. Atau imalah. Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan kali ini. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبل